Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di program AdaApa. Setelah sekian lama kita nggak upload video, akhirnya Sherly dan tim dapat kesempatan untuk bikin video AdaApa lagi. Thank you so much untuk semua dukungannya, baik di kolom komen yang pada nanyain kapan video AdaApa dan ada buku tayang lagi, maupun di box Q&A session via IG Stories yang tiap minggu kita buka untuk menampung pertanyaan teman-teman. I'm super excited reading all those things. Semua komen dan pertanyaan teman-teman really means a lot for me and my team. Terima kasih Sherly dan tim ucapkan untuk teman-teman atas dukungan dan doa baiknya. Semoga bisa terus konsisten bikin konten. Amin. Oke, teman-teman, kita langsung aja karena minggu lalu kita ngebuka box Q&A session via Instagram dan sudah dipilih 2 pertanyaan yang irisannya memang paling banyak. Salah satunya adalah, Kak Sher, kasih tips dong apa yang harus dilakuin saat hidup sedang capek-capeknya. Ini kayaknya ngejawab pertanyaannya Sherly sekaligus mau curhat lewat video ini. Karena kita semua kayaknya ngejalanin hidup memang sedang capek-capeknya belakangan ini. Dengan semua fenomena sosial dan isu-isu yang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini, mulai dari kekerasan seksual, isu lingkungan, judi online, perang Israel-Palestina, kebebasan berpendapat, istilah mahkamah keluarga, jalur shortcut jadi ketua partai, dan seterusnya, membuat kita, setidaknya Sherly ya, makin overthinking dengan apa yang terjadi sekarang dan masa depan. Masa depan kita, masa depan anak-anak kita kelak, masa depan generasi selanjutnya, bahkan masa depan negara kita. Woi, tapi sebelum kejauhan nih teman-teman, kita fokus aja ke pertanyaan kawan kita tadi. Tips buat menghadapi masalah dan hidup yang sedang capek-capeknya. Teman-teman, sejujurnya pertanyaan ini bikin Sherly pribadi agak mikir untuk bisa benar-benar masuk ke emosi si penanya. Setelah mencoba merealize, refleksi, baca beberapa referensi, dan bertanya ke beberapa mentor, akhirnya Sherly nemu nih 3 alasan fundamental yang Sherly pribadi sadar kenapa kita getting tired so fast dengan aktivitas dan kehidupan sehari-hari dalam beberapa waktu belakangan ini. Nah, kalau teman-teman punya alasan tambahan, silahkan langsung aja tambahin di kolom komen. Siapa tahu bisa jadi referensi kawan-kawan kita yang lain. Kita langsung aja. Alasan yang pertama adalah kita mulai nggak fokus dengan target atau goal kita. Kenapa kita bisa nggak fokus? Alasannya boleh jadi nih kita beda-beda dan sangat beragam. Bisa karena banyaknya informasi yang masuk di setiap harinya lewat ponsel pintar kita. Too much noise around us. Banyak banget, baik offline maupun online. Bisa juga kita menemukan goal atau target yang itu berubah karena kita mulai masuk ke fase bertumbuh selanjutnya. Yang sebelumnya sekolah, sekarang jadi kuliah. Yang sebelumnya terbiasa dengan kehidupan kampus, sekarang harus masuk ke dunia profesional. Yang sebelumnya sendiri, sekarang sudah mulai berkeluarga. Yang sebelumnya hanya berdua, sekarang sudah mulai punya si kecil, dan seterusnya. Yang jelas teman-teman, karena hidup itu kan gak lurus-lurus aja ya. Ada istilah bahwa hidup itu kayak roller coaster katanya. Maka distraksi dan perpindahan fase dari satu titik ke titik selanjutnya itu adalah hal yang wajar. Kita mulai bingung, banyak mempertanyakan sesuatu, atau bahkan mulai gak yakin dengan target-target awal yang sudah kita setting. Nah, kondisi kayak gini seringnya membuat kita jadi gak fokus dengan apa yang sedang kita jalani. Alhasil, kita hanya menjalani rutinitas tanpa memaknai apa yang kita kerjakan. Dan ini tentu saja membuat kita capek. Alasan yang kedua adalah kenapa kita drain the energy. Ternyata karena kita terlalu berlindung di balik kata passion atau mood, perasaan. Semangat atau tidak semangatnya kita ditentukan oleh perasaan, bukan berdasarkan keharusan. Sedangkan bicara tentang perasaan teman-teman, suka atau tidak suka, maka realitas hidup tidak selalu berjalan berdasarkan apa yang kita suka dan inginkan. Bener gak? Yang lebih parahnya lagi, terima tidak terima, life is must go on. Hidup harus terus berlanjut, kita senang atau gak senang. Ketika kita mengandalkan perasaan untuk tetap keep moving on, maka mindset kita ternyata tersetting untuk terus bergerak dalam kondisi terpaksa. Yang ini cenderung menghasilkan performa yang tidak maksimal. Nah, teman-teman bayangkan,
energi habis, waktu berlalu, dan kita masih dijajah oleh mood kita sendiri. Maka wajar, hidup akan terasa sangat capek saat kita tidak bisa mengontrol pikiran kita sendiri. Kita cenderung menggunakan mood dalam bersikap dan merespons sesuatu di sekitar kita. Dan alasan ketiga kenapa kita sering capek sendiri adalah people pleasure, selalu ingin menyenangkan orang lain. Di video AdaApa sebelumnya kita udah ngebahas tentang people pleasure. Teman-teman cek lagi, nanti beberapa link videonya akan saya taruh di box description di bawah ya. Yang jelas, kita hidup gak akan mampu ngebuat semua orang happy, maka mari cek dan pastikan siapa orang-orang penting yang memang layak untuk mendapatkan perhatian dan sacrifice atau pengorbanan kita, teman-teman. Siapa ring 1, siapa ring 2, dan ring 3 kita. Karena dari situ, kita bakal tahu menempatkan skala prioritas kita. Kapan dan kepada siapa harus mengatakan ya, dan juga tidak dengan cara yang asertif. Oke teman-teman, kita langsung aja. Berikut 3 tips dari Sherly dan tim yang bisa dilakukan saat hidup sedang berada di fase capek-capeknya. Tips yang pertama adalah reshifting the focus. Atur dan bentuk ulang fokus kita, teman-teman. Caranya gimana, Kak Sher? Ambil jeda, jangan ragu. Nah, saat di jeda ini nih, biarkan diri kita berpikir tanpa ada intervensi dari siapapun, tanpa ada asumsi dari pihak manapun. Lihat lagi apa yang udah berlalu, apa yang mau dan masih bisa diperbaiki, dan apa yang menjadi fokus kita sekarang. Berani untuk nge-zoom out dan nge-zoom in diri sendiri, serta target jangka panjang kita. Nah, bagi Sherly nih yang paling berat dari reshifting focus ini adalah mengakui bahwa kita udah kehilangan waktu. Karena kan jatuhnya evaluasi ya, dan harus melepas sesuatu yang memang tidak begitu penting saat ini. Merelakan atau melepas sesuatu saat ini adalah bagian yang gak boleh terlewatkan, teman-teman. Karena yang namanya fokus itu adalah kita berani nih nge-bold atau menebalkan bagian mana yang penting dalam hidup kita saat ini. Kalaupun lebih dari satu, kecenderungan manusia ternyata hanya mampu nge-bold 2 hal paling penting, maksimal 3 yang terpenting dalam hidupnya saat ini. Misalnya nih, kita mau fokus ke kuliah, keluarga, karir. Bisa jadi pertemanan dan organisasi agak dilepas nih. Atau kuliah, karir, dan organisasi. Bisa jadi waktu untuk keluarga dan teman jadi berkurang. Bukan berarti kita meninggalkan total ya, sesuatu yang gak bisa kita ambil. Tapi melepaskan untuk saat ini, teman-teman. Boleh jadi tahun depan atau 6 bulan lagi justru target itu yang menjadi fokus utama kita selanjutnya. Nah, dalam prosesnya nanti mungkin ada yang berubah atau mungkin butuh untuk diadaptasikan. Gak ada masalah sama sekali. Karena proses reshifting ini bisa kita lakukan kapan aja. Terutama saat kita memang merasa udah penat dan udah capek dengan rutinitas. Maka ambil dulu jeda, teman-teman. Jeda untuk tidak buka sosmed, jeda untuk tidak terlalu sering bertemu teman misalnya, jeda untuk tidak terlalu banyak memberi kabar ke teman-teman. Buka lagi catatan perjalanan kita, cek lagi, zoom in dan zoom out lagi, maka kita akan terus mengevaluasi hal-hal kecil di setiap proses bertumbuhnya kita. Tips yang kedua adalah berani lakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan kita. Nah, biasanya kita cenderung capek karena melakukan rutinitas yang itu-itu aja. Nah, makanya penting banget untuk bisa sesekali mencoba hal yang baru nih, dalam konteks positif ya teman-teman. Salah satunya adalah dengan belajar skill baru yang memang relate dan dibutuhkan. Kalau World Economic Forum sudah merilis 10 skill set yang dibutuhkan minimal hingga tahun 2030, maka ternyata IT adalah salah satunya. Wait Kak Ser, tapi kan belajar IT baru bisa saat kita kuliah. Gimana kalau kita masih sekolah, Kak Ser? Atau jurusan kita bukan jurusan IT? Teman-teman, siapa bilang belajar IT baru bisa saat kuliah? Sini, Sherly mau kasih tahu satu kelas yang bisa bikin portfolio dan skill IT kita naik level. Yang pertama, teman-teman buka dulu website Algorithmics. Nah, Algorithmics ini adalah sekolah pemrograman internasional untuk anak usia 5-17 tahun. Kita bakal belajar dengan metode unik secara online tentang dunia IT. Jadi nih, sejak kecil kita udah mulai terbiasa dengan istilah-istilah dan cara kerja dunia IT itu sendiri. Nah, menariknya, kelas di Algorithmics sudah menggunakan format pembelajaran yang interaktif, guru-guru yang berkualitas, dan yang paling penting, pembelajarannya berbasis proyek, teman-teman.
Jadi kita bukan hanya belajar teori doang nih. Terus yang akan kita pelajari apa aja Kak Ser? Tenang, udah ada daftar kursus yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita dan boleh jadi anak-anak kita. Mulai dari Python Start, Python Pro, hingga graphic design. Setelah kelas, kita bakal dapat sertifikat dan dapat insight dari Algorithmics untuk menentukan langkah pembelajaran selanjutnya yang paling cocok untuk kita atau untuk anak-anak kita. Sesuai hobi dan minat ya. Terus caranya gimana Kak Ser? Udah langsung aja klik link berikut, terus teman-teman lakukan registrasi, isi semua formnya, kemudian manajer Algorithmics akan menghubungi kita. Dan jangan lupa siapkan laptop untuk mengikuti kelas, karena kelas akan dilakukan secara online. Gampang banget kan? Yuk ambil kesempatannya sekarang dan siap-siap jadi makin percaya diri karena makin kenal dengan potensi diri. Belajar pemrograman, ya di Algorithmics. Dan yang ketiga, let the energy flow. Energi itu kan sifatnya mengalir ya. Maka jangan ditahan teman-teman. Kalau ditahan, ia akan keruh dan justru malah mendestruksi atau merusak. Air aja kalau ada dalam wadah yang tertutup tanpa ada aliran, lama-kelamaan akan keruh. Maka sama dengan kita, manusia. Cari dan temukan cara menyalurkan energi yang paling pas dan sesuai dengan kita. Bisa dengan olahraga, berlari mungkin, atau misalnya dengan yoga untuk teman-teman yang suka yoga, main musik, ketemu teman, baca buku, dan seterusnya. Tapi ingat teman-teman, saat melakukannya, living the present. Nikmati setiap momen yang kita lalui tanpa ada interupsi dari luar, dari gadget misalnya, atau dari hal-hal yang membuat kita tidak benar-benar menikmati proses kita mentransfer energi itu sendiri. Karena kadang kita nggak menikmati aktivitas nih, bukan karena aktivitasnya yang tidak menyenangkan, tapi karena pikiran kitanya yang terlalu sibuk dengan sesuatu yang terjadi di tempat lain. So, let's enjoy every single moment we have and live the present. Nah teman-teman, itu dia 3 tips dari Sherly dan tim yang bisa kita praktekin kapanpun dan dimanapun saat merasa hidup sedang capek-capeknya. Komen di bawah kalau teman-teman punya cara atau tips lain ya. Terima kasih, and I will see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.